Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh sejawat dan para bidan dimanapun berada. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan dan memperkenalkan mengenai program pendidikan dokter spesialis 1, obstetri dan ginekologi. Sebagaimana visi kami adalah untuk menjadi salah satu pusat pendidikan dan penelitian program pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi yang terkemuka di ASEAN untuk tercapainya pelayanan kesehatan perempuan yang unggul, holistik, dan terjangkau. Misi kami adalah yang pertama adalah menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang berkualitas dan bermoral, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat nasional dan regional untuk mencapai kompetensi serta buku mutu pendidikan tertinggi yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah penelitian berkualitas yang berorientasi kepada peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan meningkatkan kolaborasi dan sinergi potensi bangsa. Ketiga adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam bidang obstetri dan ginekologi, serta pengabdian masyarakat yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien dan berbasis riset dalam upaya meningkatkan academic health science system. Jadi pada program pendidikan dokter spesialis ini, kami menginginkan bahwa lulusan kami bisa mengabdikan diri baik itu di daerah maupun di tingkat nasional dan mencapai kompetensi sesuai yang diinginkan dan melakukan penelitian yang berkualitas yang tentunya dapat meningkatkan derajat kehidupan reproduksi dan mencapai kemampuan dan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam potensi bangsa. Ini adalah guru besar Departemen Obstetri dan Ginekologi yang kami miliki, dan saat ini alhamdulillah kami sudah memiliki 10 guru besar yang aktif di dalam kegiatan departemen. Dan saat ini staf pendidik kami berjumlah kurang lebih 44 orang yang terdiri dari 10 orang guru besar, kemudian 16 orang dengan spesifikasi doktor, dan 40 subspesialis dan 19 orang dengan spesifikasi magister. Dan insya Allah ke-44 orang ini bisa mengabdikan ilmunya dan kemudian untuk mengikuti dan mengajarkan pendidikan obstetri dan ginekologi. Saat ini kami memiliki 5 divisi. Yang pertama adalah divisi kedokteran fetal maternal, kemudian divisi ginekologi onkologi, kemudian divisi fertilitas dan endokrinologi reproduksi, divisi uroginekologi dan rekonstruksi, serta divisi obstetri dan ginekologi sosial. Ini adalah daftar residen kami. Residen kami ini menyelesaikan pendidikan selama 8 sampai dengan 9 semester, dan saat ini total jumlah residen yang dimiliki oleh Departemen Obgyn FK4 adalah 69 orang. Dan terakhir, pada semester yang satu ini, kami menerima kurang lebih 15 orang residen. Dan saat ini jumlah antara staf pendidik dan peserta didik itu memiliki rasio 1:1,17. Ini sudah merupakan suatu rasio yang kita inginkan, yaitu 1:2, di mana jumlah dari staf rumah sakit utama kurang lebih 44 orang, dan rumah sakit jejaring ada 15 orang, sehingga jumlah seluruhnya adalah 59 orang, dengan peserta didik sebanyak 69 orang. Dan kalau lihat dari kelulusan tepat waktu dan angka efisiensi edukasi ya dari tiap tahun, kita memiliki nilai yang mendekati 100%. Dan untuk rumah sakit jejaring pendidikan, saat ini kami memiliki beberapa rumah sakit jejaring pendidikan yang digunakan sebagai wahana pelayanan pendidikan maupun wahana pendidikan yang berorientasi pada sains dan penelitian yang bisa dilakukan di rumah sakit jejaring. Saat ini terakhir yang sekarang sedang ditempati oleh residen kami, ada yang berada di rumah sakit Cikalongwetan, kemudian rumah sakit Majalaya, rumah sakit Sukabumi, rumah sakit Alisan, rumah sakit Cibaba, dan rumah sakit Soreang. Dan seluruhnya ini kami tempatkan agar para residen kami mendapatkan pengalaman dan kompetensi sesuai yang diinginkan, sesuai dengan semesternya. Dan saat ini kami juga sedang mengampu program pendidikan dokter spesialis di rumah sakit
Margono, dan kami berharap bahwa kerjasama antara FK Unpad dan FK Unsud yang pada saat ini sedang terjalin untuk menghasilkan lulusan Objin yang terbaik, dan pada akhirnya nanti FK Unsud bisa mengelola secara mandiri pendidikan Objin di tempatnya. Dan kemudian kami sudah melaksanakan tracer study. Jadi tracer study ini adalah studi pelacakan jejak lulusan alumni yang dilakukan 2 tahun setelah lulus. Jadi setiap kali ada lulusan, kita selalu ingin mengetahui sejauh mana ya pendidikan yang sudah dinyam selama mengikuti pendidikan di departemen, dan kemudian bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatkan ya di masyarakat. Yang ingin kita ketahui adalah yang pertama mengenai outcome pendidikan, ya ini dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja. Jadi kami ingin mengetahui sampai sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap lulusan kami. Kemudian yang kedua adalah mengenai output pendidikan, yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan perolehan kompetensi yang sudah didapatkan. Dan kita berharap bahwa para lulusan kami ini akan terus belajar dan menggali potensinya sehingga mendapatkan potensi yang tentunya sangat diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah proses pendidikan, ini berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap perolehan kompetensi yang diinginkan. Serta yang keempat adalah input pendidikan, yaitu berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosio-biografis dari lulusan kami. Dan ini adalah contoh kegiatan yang sudah kami laksanakan. Memang pada saat pandemi ini kegiatan-kegiatan ilmiah ya yang hanya bisa kita laksanakan secara daring. Tetapi kami ingin juga memperlihatkan bagaimana kegiatan pendidikan kita sebelum pandemi. Ya, ini adalah kegiatan visit besar yang selalu kita laksanakan 2 kali seminggu ya, setiap harinya, di mana para presiden akan kita berikan berbagai macam pertanyaan yang tentunya mereka akan menjawab sesuai dengan kompetensinya ya, sehingga kita akan bisa menggali sampai sejauh mana kemampuan mereka di dalam mengelola pasien. Dan kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan ya, dan selalu dilakukan oleh berbagai staf kami ya, termasuk dari guru besar maupun dari dokter dan subspesialis yang ada. Dan kegiatan-kegiatan visit besar ini juga melibatkan tidak hanya residen saja, tetapi seluruh kegiatan yang melibatkan ya, baik itu perawat maupun bidan yang berada di ruangan, serta kita akan selalu bertanya ya, memberikan empati kepada pasien kita ya, sehingga seluruh pertanyaan-pertanyaan itu akan secara keseluruhan ya, menggali potensi apa yang kejadian yang terjadi di pasien, kemudian bagaimana cara mengatasi dan lain sebagainya. Dan ini adalah kegiatan morning report yang bisa kita saksikan. Ini memang sebelum masa pandemi, di mana seluruh konsulen ya, yang jaga atau bertugas pada hari itu, kemudian dengan tim jaga, kemudian bersama-sama dengan para residen tentunya yang mulai dari semester bawah sampai dengan residen ya, tahap akhir, ini berkumpul dalam satu ruangan. Dan pada masa sebelum pandemi ini banyak sekali hal-hal yang kami bicarakan ya, terkait dengan pengelolaan pasien ya, bagaimana pasien itu dikelola dengan sebenarnya ya, kemudian mungkin ada usulan ya, baik itu secara evidence ya, sesuai dengan evidence-nya ya, kemudian kita juga bisa memperlihatkan kira-kira teknik atau pelayanan-pelayanan yang mungkin bisa kita lakukan sehingga keseluruhannya tentunya ditujukan untuk kesehatan dan keselamatan pasien. Dan ini kalau kita lihat tim jaga ya, morning report tentunya bersiap-siap setiap harinya ya, untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan pada saat morning report. Jadi tidak saja mereka ini harus menguasai pasien ya, yang sudah dikelola tadi malam, tetapi juga mengetahui bagaimana cara memecahkan permasalahan ya, kemudian melakukan tindakan sesuai dengan SOP-nya ya, kemudian melaporkan kepada konsulen ya, dan tentunya ini memerlukan bagaimana kemampuan mereka di dalam melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut, dan selalu akan dinilai oleh konsulennya.
Dan ini adalah kegiatan-kegiatan seperti journal appraisal, case presentation yang kita lakukan selama seminggu itu 2 kali, dan kita berharap di sini residen akan terasah ya mengenai bagaimana mereka menyusun ya, melakukan membuat suatu case presentasi yang baik, kemudian menyampaikannya, dan bagaimana kita mengappraisal tentunya suatu hasil atau kajian penelitian. Dan kita berharap bahwa di sini akan muncul ya kemampuan dari para residen itu untuk mengelola atau melakukan penelitian ya, kemudian menyampaikan case presentasi dengan baik ya. Semuanya itu akan dinilai oleh para konsulen dan tentunya memiliki kontribusi yang positif ya terhadap perkembangan pendidikan ilmiah, terutama untuk kegiatan di spesialis obstetri dan ginekologi. Dan selain kegiatan-kegiatan ilmiah, kita juga melaksanakan kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler. Tentunya bagaimana kita menyatukan ya semangat kita tidak hanya di dalam kegiatan ilmiah, tetapi di dalam kegiatan olahraga. Ini adalah kegiatan yang menyatukan kita semua ya pada saat sebelum pandemi, kegiatan olahraga antara konsulen, trainee, dan residen, yang tentunya ini akan memberikan nilai positif terhadap kemajuan pendidikan di Departemen Obgyn. Dan ini adalah tim olahraga sepak bola ya, dan kami boleh berbangga diri karena tim sepak bola ini seringkali menjadi juara dan tentunya berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik itu di tingkat nasional maupun kegiatan yang berada di tingkat universitas. Dan dalam selalu kegiatan pertemuan ilmiah tahunan, kita selalu mengirimkan delegasi kita. Jadi delegasi itu tidak hanya yang berasal dari kegiatan-kegiatan ilmiah saja, ya seperti presentasi kasus, penelitian, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga mengirimkan biasanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesenian, kemudian berhubungan dengan kegiatan olahraga, ya, sehingga kita bisa mempresentasikan apa yang dimiliki oleh Obgyn Bandung, ya, sehingga kegiatan-kegiatan ini memiliki nilai positif ya terhadap kita semua. Dan kalau kita saksikan di sini, alhamdulillah beberapa kali kegiatan ini menghasilkan atau menorehkan kebanggaan bagi kita karena kita bisa menjadi juara di dalam kegiatan kesenian maupun dalam kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tentunya. Dan tidak lepas dari itu ya, kita juga menginginkan bahwa karena kesibukan ya selama dalam masa pendidikan ya, kesibukan dalam kegiatan ilmiah di departemen, kadang-kadang sekali-sekali kita mengajak ya para residen ya, kemudian bersama-sama dengan konsulen juga untuk melihat alam di sekitar kita. Ini adalah salah satu kegiatan hiking yang dilakukan oleh departemen ya, dengan mengajak beberapa residen dan konsulen. Tentunya ini akan menyatukan kita juga ya, dan membuat kita refresh lagi, segar lagi pada saat kita akan kembali ke departemen. Nah, ini adalah salah satu contohnya pecinta alam ya, bagaimana teman-teman kita, konsulen-konsulen kita juga ini sangat senang sekali ya bisa bersama-sama dengan residen untuk melihat keadaan alam yang berada di bumi Jawa Barat ini ya. Tentunya banyak sekali tempat yang bisa kita jalani ya. Jadi tidak hanya melulu kita rutinitas kegiatan ilmiah saja, tetapi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi kegiatan yang juga dinantikan oleh konsulen dan para residen. Nah, bagaimana setelah pandemi? Setelah pandemi, kalau kita lihat, kita sudah mulai menggunakan, kalau di sini kita lihat menggunakan APD ya, jadi menggunakan APD level 3 ya. Jadi bagaimana residen dan konsulen ya bersatu padu melawan COVID-19. Tentunya COVID-19 yang terjadi ya pada kasus-kasus maternal sangat banyak, apalagi di bulan Juni dan Juli yang lalu, bahwa kasus ini sangat meningkat, bahkan hampir meningkat kurang lebih 8 sampai dengan 10 kali lipat. Tetapi ini tidak menyurutkan hati kita semua untuk terus melaksanakan atau berupaya agar kita bisa mengatasi ini dan terus melewati masa-masa ini. Ini adalah tim yang berada di ruang operasi ya, untuk bersiap-siap melakukan tindakan dan operatif, dan kita semua sudah bersiap untuk ini semua ya. Dan tentunya kami juga mengajak para sejawat dokter umum yang ingin ya, memasuki dunia pendidikan, meneruskan pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi, tidak usah khawatir ya, karena kita sudah dilengkapi dengan segala macam protap, kita dilengkapi dengan APD ya. Jadi
kalau kita lihat dari tahun yang lalu ya, keinginan untuk masuk ke Departemen Objin tetap banyak dan ramai ya. Nah, ini ujian di masa pandemi. Ujian masa pandemi agak berbeda ya, karena mereka di depan laptop, kemudian ada physical distancing ya di antara satu sama yang lain ya, dan ini juga sebenarnya menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa di masa pandemi ini ya kita tetap bisa bertatap muka walaupun secara virtual, dan ujian bisa tetap kita laksanakan ya, dan ujian kemudian kompetensi kita harapkan bahwa seluruh residen bisa mengikutinya dengan baik. Dan begitu juga dengan ujian-ujian. Ini adalah ujian lokal ya, yang terakhir yang kita laksanakan terhadap PPDS kita ya, sebelum beliau yang mendapatkan gelar spesialis obstetri dan ginekologi ya, kita laksanakan ujian secara lokal, secara daring ya, sesuai dengan tim penguji yang telah ditunjuk, dan alhamdulillah mereka bisa melangkah masuk ke ujian nasional dan akhirnya bisa menyelesaikan atau menamatkan pendidikannya. Dan untuk pencapaian kompetensi juga sebagian ini dilakukan secara hibrid ya, jadi baik itu basic surgical skill ya, pelaksanaan kompetensi untuk ultrasonografi ini dilaksanakan melalui daring, dan sebagian lagi dilakukan melalui hibrid, dan ini bisa kita laksanakan dengan baik, dan alhamdulillah seluruhnya bisa memenuhi kompetensi yang diinginkan oleh kolegium. Dan wisuda juga dilaksanakan secara hibrid ya, dan ini semua bisa kita laksanakan, dan walaupun dalam masa pandemi ini, walaupun mungkin untuk para lulusan yang sebelumnya yang belum melaksanakan kegiatan-kegiatan wisuda atau kegiatan pelantikan ya, kita berharap bahwa kita akan bisa melaksanakan dalam waktu dekat sehingga teman-teman atau para wisudawan tetap dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan selama masa pandemi ya, kita juga tetap menginginkan bahwa olahraga itu sehat, dan tetap melakukan kegiatan. Ini adalah kegiatan bersepeda yang kita laksanakan di masa pandemi ya, jadi banyak sekali konsulen maupun residen yang ikut serta di dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi jembatan ya bagi rekan-rekan dokter semuanya yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di Departemen Objin Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Kami membuka dengan senang hati menerima segala masukan atau kritikan ya untuk membangun ya, pendidikan yang lebih baik lagi di Departemen Objin. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.